Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Khalid Basalamah dalam salah satu ceramahnya mengatakan jika berdoa setelah salat maktubah wajib 5 waktu, tidak ada rujukannya di dalam sunnah. Menurutnya Nabi begitu salat dan berzikir langsung berdiri, tidak melakukan doa. Karenanya Khalid Basalamah menganjurkan agar tidak usah berdoa setelah salat fardu 5 waktu. Dia tidak menemukan dalil dari hadis tentang keutamaan berdoa setelah salat fardu. Menurut dia, ulama yang paham dengan sunnah tidak pernah ada yang secara khusus mengamalkan doa yang dikaitkan dengan doa setelah salat wajib. Karenanya dia tidak membolehkan melakukan praktek doa setelah salat wajib 5 waktu ini. Persoalannya, apakah benar bahwa karena tidak ada hadis sahih yang menyinggung praktek ini, lalu dianggap bahwa tidak ada ulama yang diklaim sebagai paham sunnah itu yang membolehkannya? Saya juga ingin melihat apa yang dimaksud oleh Ustadz Khalid Basalamah sebagai ulama yang paham dengan sunnah. Persoalan seperti ini sebenarnya sudah klasik dan berulang-ulang dikemukakan oleh Ustadz seperti Khalid Basalamah. Untuk apa ditanggapi? Demikian sebagian kalangan menganggap himbauan Khalid Basalamah biarkan saja. Toh pengikutnya ya itu saja. Namun jika pendapat itu dibiarkan begitu saja, tidak ada tanggapan, maka hal itu bisa menimbulkan pengertian bahwa pendapat Khalid Basalamah yang paling benar. Saya dalam kesempatan ini ingin memberikan perspektif lain yang berbeda dengan Ustadz Khalid Basalamah soal doa setelah salat wajib. Saya akan melihat beberapa pendapat para ulama sekarang dan bahkan ulama yang dianggap sebagai pedoman kaum Salafi dan Wahabi di Indonesia. Mari kita lihat pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah jelas membolehkan berdoa setelah salat. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita semua dianjurkan untuk zikir, tahlil, tasbih, takbir, dan tahmid, lalu selawat kepada Rasulullah, dan lalu berdoa. Organisasi Wahdah Islamiyah yang berpusat di Makassar mengeluarkan pendapat jika ulama berbeda pendapat soal doa setelah salat wajib. Sebagian ulama berpendapat jika hal itu tidak disyariatkan secara mutlak, baik doa itu dilaksanakan secara individual ataupun secara berjamaah. Pendapat ini banyak dipegang oleh ulama Salafi dan Wahabi seperti Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz. Sebagian lain menurut Wahdah Islamiyah berpendapat jika doa setelah salat wajib itu disyariatkan secara mutlak, baik itu dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Dalil yang digunakan oleh organisasi ini adalah dalil-dalil umum tentang pentingnya berdoa. Apa yang dikemukakan Wahdah Islamiyah soal masalah kontroversi doa setelah salat wajib ini adalah keinginan organisasi dalam fatwanya untuk membuka dan menyediakan umatnya akan berbagai pendapat dari berbagai ulama. Jika dilihat konstruksi fatwanya, Wahdah Islamiyah mengemukakan seluruh pendapat agar pengikutnya secara khusus dan umat Islam secara umum bisa mengambil pendapat mana yang mereka yakini benar bagi mereka. Dari kesimpulan hukumnya, Wahdah Islamiyah menyatakan doa setelah salat wajib yang dilakukan oleh orang per orang atau individual itu mereka hukumi sunnah, dan doa yang dilakukan secara kolektif hukumnya merupakan amalan yang tidak disyariatkan. Artinya apa? Tidak dilarang melakukannya, namun tidak ada dasar syariah. Dalam situs Imam bin Baz ada orang yang bertanya sebagai berikut. Apakah berdoa sendirian setelah salat yang diwajibkan itu termasuk bagian dari bid'ah? Ataukah yang dimaksud dengan bid'ah dengan salat berjamaah itu di masjid? Jika doa setelah salat yang diwajibkan termasuk bid'ah, lalu bagaimana tafsir hadis yang berbunyi, atas pemenang Abu Umamah, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Dia berkata, dikatakan kepada Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian. Doa mana yang harus saya dengar? Dia berkata, di tengah malam dan setelah salat wajib. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia berkata hadis ini merupakan hadis yang baik. Inti dari jawaban bin Baz, doa di belakang atau di akhir salat maksudnya sebelum salam itu hal yang lebih utama. Namun berdoa setelah zikir, sholawat dan sebagainya, sebagaimana yang menjadi praktek pada umumnya di kalangan umat Islam Indonesia, itu dihukumi tidak ada masalah. Bahasa yang digunakan oleh bin Baz adalah fala haraja fi dzalika. Artinya tidak ada keberatan dalam hal ini. Bahkan Syekh bin Baz menyatakan thayyib, hal yang baik. Karenanya jika Khalid Basalamah tidak membolehkan praktek berdoa setelah salat wajib, maka pendapat itu juga bukan pendapat yang bisa dikatakan yang paling benar.
Tidak membolehkannya artinya mengharamkan karena ada unsur larangan. Sementara banyak ulama, termasuk ulama Salafi, menyatakan tidak apa-apa. Jika dilihat dari konstruksi fatwa Khalid Basalamah yang demikian ini tidak membolehkan, maka bidikan fatwa ini nampaknya mengarah pada tradisi kaum muslim Indonesia yang pada umumnya dan bahkan mayoritasnya yang berdoa setelah salat wajib. Jelasnya mereka yang mempraktikkan doa-doa seperti ini adalah kelompok Nahdliyin. Dalam tradisi Nahdliyin setelah salat wajib, maka mereka melakukan rangkaian dzikir, salawat, dan lain sebagainya, lalu diakhiri dengan doa oleh imam salat. Khalid Basalamah tidak hanya membidik praktek ibadah kaum Nahdliyin pada masalah ini saja, namun juga masalah-masalah lain. Apakah bidikannya berhasil? Jawabnya sama sekali tidak. Mengapa? Kaum Nahdliyin itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat pada kiai-kiai mereka. Mereka tidak mudah menerima hal-hal yang berasal dari luar lingkaran kiai mereka, dan keterikatan mereka itu berlapis-lapis yang dimulai dari tingkat paling kecil, komunitas desa, lalu kecamatan, kabupaten, hingga pusat. Hal yang menarik lagi, kaum Nahdliyin sangat sensitif dengan ustadz-ustadz yang memiliki cara pandang Salafi atau Wahabi. Di dalam pikiran mereka sudah ada asumsi bahwa muatan dakwah ustadz Salafi atau Wahabi mengandung ideologi tertentu, sehingga kaum Nahdliyin berusaha untuk melakukan perbentengan pada diri mereka sendiri. Kaum Nahdliyin rata-rata memahami soal ghazwul fikr, perang pemikiran yang dilancarkan oleh para pendakwah Salafi atau Wahabi. Lalu, tidak adakah yang terpengaruh? Pasti ada yang terpengaruh, namun tidak cukup besar. Pengaruh mungkin pada mereka yang di luar kelompok Nahdliyin. Buktinya jumlah umat Islam di Indonesia yang mengklaim sebagai pengikut praktek dan tradisi Nahdliyin terus stabil dan cenderung naik sekitaran 60%. Sebagai catatan, cara berfatwa pendakwah seperti Khalid Basalamah agak sulit menjangkau pemikiran mayoritas Muslim Indonesia karena karakteristik dakwahnya yang anti pluralisme pendapat. Jadi wajar apabila pengikut mereka yang begitu-begitu saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.